Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinperkim bekerja sama dengan Institut Widya Pratama Kota Pekalongan menginisiasi sebuah aplikasi berbasis web yang diberi nama Motor Kawanku. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Dinperkim bekerja sama dengan Institut Widya Pratama Kota Pekalongan menginisiasi sebuah aplikasi berbasis web yang diberi nama Motor Kawanku. Aplikasi ini merupakan bentuk transformasi digital dalam memonitoring kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekalongan. Aplikasi ini dilaunching secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pekalongan Joko Purnomo berlangsung di ruang Jelamprang Seda Kota Pekalongan, Rabu siang 13 November 2024. Usai melaunching, Joko mengaku apresiasi dan sangat mendukung sekali adanya aplikasi berbasis web dalam rangka memudahkan monitoring kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekalongan. Menurutnya, adanya aplikasi ini menjadi wujud pemanfaatan teknologi yang mempermudah dalam menghasilkan data-data yang valid. Kami pemerintah Kota Pekalongan sangat mendukung sekali program ini karena sekali lagi bahwa aplikasi itu tidak selamanya kurang. Aplikasi itu adalah satu wujud teknologi yang untuk mempermudah kita sehingga menghasilkan suatu data-data yang valid. Kita sangat setuju sekali dengan program antara Dinperkim dan Institut Widya Pratama melalui mahasiswa yang magang, sehingga mudah-mudahan ke depan kita berharap program ini dilanjutkan kembali untuk OPD-OPD yang lainnya, bahkan untuk program-program yang lainnya. Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto, menjelaskan aplikasi Motor Kawanku ini bisa dimanfaatkan untuk memonitoring kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekalongan. Yang semula dilaksanakan secara manual sejak 2024, ini akan berubah penerapannya melalui digitalisasi. Dengan bertransformasi menggunakan sistem digitalisasi, maka kinerjanya akan semakin cepat, murah, mudah, dan diharapkan bisa segera tuntas. Andrianto menyebutkan aplikasi Motor Kawanku ini merupakan akronim dari e-monitoring kawasan permukiman kumuh, di mana aplikasi ini akan terintegrasi dengan website Dinperkim Kota Pekalongan. Adanya aplikasi ini, maka masyarakat bisa mengetahui perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, termasuk pemetaan kawasan kumuhnya. Aplikasi ini adalah untuk memonitoring kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan. Nah, dengan adanya aplikasi berbasis web Motor Kawanku ini akan terjadi perubahan yang semula itu dilaksanakan secara manual. Ini sejak tahun 2024 ini akan mulai berubah dengan penerapan digitalisasi. Nah, dengan sistem digitalisasi maka kinerjanya akan lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Dan harapannya bisa lebih tuntas. Karena akan lebih adanya kemudahan-kemudahan dari sistem digital itu sendiri. Ya, apakah saat ini data-datanya sudah masuk semua atau seperti apa, Pak? Data-data selalu ada karena kami melakukan monitoring kawasan kumuh itu hampir setiap tahun. Jadi itu adalah merupakan tugas dari pemerintah kabupaten kota sebagai komitmen yang nanti akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani kawasan pemukiman kumuh. Ya, Cuman tahun 2024 ini akan dimudahkan karena dengan adanya aplikasi berbasis web Motor Kawanku yang singkatan dari e-monitoring kawasan pemukiman kumuh. Ya, kalau aplikasi ini hanya bisa diakses oleh rekan-rekan dari Dinperkim atau masyarakat juga bisa melihat, Pak? Jadi aplikasi ini berbasis web. Jadi aplikasi ini nanti akan menempel di websitenya Dinas Perkim Kota Pekalongan. Jadi sekaligus dengan adanya aplikasi ini masyarakat juga bisa melihat berapa sih perkembangan kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan, termasuk peta-peta kumuhnya itu juga bisa dilihat. Ya, untuk melalui jumlah web. Ya, untuk jumlahnya sendiri, Pak, ini saat ini ada sekitar berapa, Pak, kira-kira? Kalau pada tahun 2020 kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan ada 498,77 hektar. Sepanjang 2020 sampai 2023 akhir ini sudah berkurang dan saat ini sisanya masih 143,769 hektar sisanya. Ditambahkan Kepala Program Studi Sistem Informasi pada Institut Widya Pratama Kota Pekalongan Eko Budi Susanto bahwa Institut Widya Pratama telah lama bekerja sama dengan beberapa dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding, salah satunya diwujudkan dalam kegiatan permagangan mahasiswa-mahasiswinya di Dinperkim.
Aplikasi ini diinisiasi oleh mahasiswanya bernama Rizky yang melaksanakan magang di Dinperkim. Ia merupakan mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dari pemerintah pusat. Pada dasarnya kita sudah mengadakan kolaborasi dengan pemerintah Kota Pekalongan melalui MOU dulu atas nama STIM Widya Pratama Pekalongan, kemudian kami saat ini sudah berubah bentuk menjadi Institut Widya Pratama Pekalongan. MOU atau kerjasama ini kita lakukan dengan berbagai dinas di Kota Pekalongan, salah satunya adalah dinas Bapeda Kota Pekalongan, kemudian diwujudkan ke dalam magang di Dinas Permukiman. Ricky Amro ini adalah mahasiswa kami, beliau adalah mahasiswa penerima beasiswa KIPK yang dari pemerintah pusat. Di situ melalui kolaborasi Kampus Merdeka kita implementasikan dalam bentuk magang selama 1 semester. Selama 1 semester ini Mas Rizky di Dinas Permukiman menganalisa data dan sebagainya sehingga muncullah ide aplikasi untuk membuat aplikasi monitoring pemukiman kumuh ini. Ya, untuk pembuatannya sendiri ini memerlukan berapa waktu nih untuk membuat? Dari informasi yang saya terima, saya selaku kepala program studi, Mas Rizky ini dulunya magang itu dia sudah membuat embrionya dulu, membuat desain, analisa dan sebagainya. Kemudian dilanjut dengan semester ini adalah skripsi. Dia skripsinya meneruskan dari magang yang sudah ada, sehingga itu bisa tercapai cepat dalam waktu tempuh kurang lebih 3 bulan. Ini program sudah selesai. Ya, kalau ini masih versi beta atau nantinya ada penyempurnaan atau seperti apa? Ya, tentunya karena ini masih awal, ini adalah versi beta. Versi beta pun itu sudah dilakukan uji coba secara personal, baik dari dinas maupun dari masyarakat. Tinggal nanti kita dalam perjalannya waktu, apakah ada kekurangan atau tidak. Seandainya ada kekurangan, tentunya perlu ada perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.